Pemirsa, di era digital seperti sekarang, banyak orang yang berlomba-lomba flexing atau pamer hingga mengumbar masalah pribadi di media sosial. Lalu pemirsa, bagaimanakah pandangan Islam terkait hal ini? Dan berikut penjelasan selengkapnya dalam Kamu Tanya, Ustadz Wijayanto menjawab. Pak Ustadz, mau nanya nih, apa hukumnya jika pada saat bulan puasa kita flexing di sosial media? Nah, postingannya tuh buka puasa yang mewah-mewah dan baju-baju kita yang mewah-mewah. Apa hukumnya Pak Ustadz? Orang melakukan flexing, termasuk orang yang pamer, itu tidak hanya di bulan Ramadan. Itu larangan umum di Ramadan maupun di luar Ramadan, orang tidak boleh flexing. Kenapa? Karena untuk menjaga tata negara. Kenapa dulu orang itu dilarang pakai sutra dan emas? Karena dalam rangka untuk kesetaraan supaya tidak ada gap sosial. Apalagi pelarangan itu awalnya adalah musim paceklik. Untuk cari makan aja susah, ini sementara pakai emas, pakai sutra. Itu awalnya, walaupun hadis itu berlaku secara umum. Maka orang yang flexing, orang yang pamer itu laisa minal Islam. Islam melarang dan tidak boleh untuk pamer. Karena jiwa pamer itu adalah jiwa yang merusak keimanan. Dulu salah satu penyakitnya Korun adalah dia suka pamer. Jadi dia keluar dengan kemegahannya sampai-sampai orang itu punya pendapat lain, oh itu orang yang sukses. Karena sukses dilihat dari kekayaannya. Sementara kalau orang yang tahu beriman di dalam surat Al-Qasas ayat 78-79 justru kesuksesan bukan pada kepemilikan harta, tetapi orang yang punya kepemilikan harta tapi memberi manfaat bagi orang lain, yaitu suka sedekah. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, gini Pak Ustadz, kita kan dalam berumah tangga itu kan banyak sekali masalah. Nah pertanyaan saya adalah, apakah hukumnya ketika kita curhat-curhat di media sosial tentang masalah rumah tangga kita itu? Terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat itu sangat baik, tetapi harus kepada alul hal wal aqd. Orang yang tahu hukum-hukum agama dan orang yang tahu permasalahan. Maka sangat dilarang curhat kepada sembarang orang. Cukup dikatakan kamu itu bohong, walaupun itu benar, tapi kau sampaikan di tempat umum. Oh dasar suami saya itu letoy, dasar istri saya itu cerewet. Nah, itu tidak boleh dilakukan di tempat umum, apalagi untuk status, apalagi di sosmed. Boleh melakukan apa? Satu, orang bercurhat itu karena untuk cari penyelesaian. Misalnya seorang yang sakit mencurhatkan kepada dokter, saya punya istri kok begini-begini, frigid, lemah itu, punya suami kok impoten. Boleh, karena untuk pengobatan, penyelesaian. Tetapi kalau tidak untuk itu, maka walaupun benar aja dihitung bohong, maka dilarang betul. Jangan sampai curhat di tempat umum, jangan curhat kepada orang bukan ahlinya, bahkan curhat kepada orang yang masih punya masalah nggak boleh. Karena dia tidak akan memberikan satu, apalagi nggak tahu ilmu hukum agama, apalagi di tempat umum. Maka yang terjadi nanti bukan menjadi kebaikan, tetapi malah menjadikan orang punya penilaian, justifikasi pada yang salah kepada yang kita curhati. Artinya apa? Keluhan apapun sampaikan pada Allah, cukup dengan doa, cari orang yang bisa memberi penyelesaian. Dulu Rasulullah pada sahabat, sekarang cari orang ahlinya, para ulama, para ustadz, para kiai, orang yang tahu ahli hukum dan permasalahannya.